Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Mutisari, dan di video kali ini saya akan melakukan pengujian ulang terhadap data pada skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keandalan Laporan Keuangan, studi pada kantor BPKAD Kota Palopo. Nah, jadi dari judul ini kita bisa ketahui bersama bahwa di sini ada 3X dan 1Y. Dan untuk penelitian ini itu menggunakan data primer. Langsung saja untuk melakukan uji, pertama kita harus siapkan tabulasi datanya. Dan ini sudah saya siapkan di Excel. Lalu yang kedua kita buka aplikasi SPSS-nya. Dan kita bisa klik di variabel view, dan untuk kolom nama ini kita bisa isi X1, X2, X3 dan juga Y, karena tadi X nya ada 3 dan Y nya ada 1. Lalu untuk di label kita bisa isi nama dari variabelnya. Jadi untuk X1 itu merupakan kualitas sumber daya manusia. Untuk X2 adalah pemanfaatan teknologi informasi. Untuk X3 yaitu sistem pengendalian intern akuntansi. Dan untuk variabel Y adalah keandalan laporan keuangan. Bisa kita geser ya biar kelihatan semuanya. Oke, sudah. Dan untuk kolom measure kita ganti ke scale semuanya. Nah, di sini untuk desimal, karena data yang akan dimasukkan tidak berupa desimal, maka bisa kita ganti 0. Setelah itu kita cek di data view, maka tampilannya juga akan berbeda, ada 1, X2, X3 dan juga Y. Nah, setelah itu langsung kita pindah ke Excel lagi. Jadi data yang ada di Excel ini kita lepas langsung ke SPSS yang tadi. Oke, sudah. Jadi setelah sudah semua, oke, datanya di sini ada 40. Langsung saja kita lakukan analyze. Caranya kita klik analyze, lalu klik regression. Nah, di sini ada linear. Nah, oke, kita pindahkan untuk variabel dependent, itu merupakan variabel Y. Jadi ini dipindah ke sini. Dan independent ini merupakan variabel X. Jadi kita kopas semuanya lalu kita pindah ke sini. Lalu kita setting dulu di statistik, kita centang ini dan di sini juga ada Darwin-Watson. Namun Darwin-Watson ini digunakan untuk data time series saja, atau data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu seperti data laporan keuangan gitu. Sementara data cross section atau data yang diperoleh secara bersamaan seperti penyebaran kuesioner itu tidak perlu. Jadi untuk ini tidak perlu dicentang. Langsung kita klik continue. Setelah itu kita setting di plots. Nah, untuk di plots as receipt kita masukkan dalam Y, dan untuk X nya kita pakai spread. Oke. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Lanjut continue. Dan untuk di save ini kita tinggal centang satu ini saja, continue, dan kita bisa klik OK. Kita tunggu sebentar ya, loading. Oke, sudah keluar semua. Jadi tidak hanya sampai di sini, kita klik analyze lagi, lalu klik non
degree, lalu kita pilih one sample KS. Nah, kita tinggal pindahkan yang residu saja ya. Oke, yang pertama yaitu di sini ada uji asumsi klasik. Jadi di uji asumsi klasik itu ada uji normalitas ya. Dan untuk uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak gitu. Kita bisa melihatnya di histogram ini, grafik histogram. Jadi bisa kita simak bersama bahwa grafik ini membentuk gunung dan tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Maka dengan demikian ini menunjukkan bahwa penyebaran distribusi residual itu normal. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat juga dari grafik p-plot. Jadi untuk grafik p-plot ini dan grafik ini mengikuti garis ya. Berarti normalitas dalam penelitian ini itu terpenuhi. Jadi jika tidak mengikuti garis berarti tidak terpenuhi gitu. Lalu untuk yang ketiga kita juga bisa lihat di tabel one sample Kolmogorov. Ini dia tabelnya. Jadi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Namun jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Jadi bisa kita lihat semua. Ini signifikansinya yaitu 0,200, artinya 0,200 itu lebih dari 0,05. Artinya data residual terdistribusi normal. Lalu untuk uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di tabel koefisien A. Jadi uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Jadi syaratnya nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi nilai toleransi itu ini dan VIF itu ini. Oke, jadi jika kita cantumkan untuk X1 nilai toleransinya adalah 0,981, artinya ini lebih dari 0,1. Untuk X2 0,965 dan untuk X3 0,981. Dan VIF juga ini ya 1,019 kurang dari 10, 1,036. Jadi ini semua ternyata jika kita amati ini sesuai dengan syarat yang ada. Syarat yang tadi itu. Ini dia syaratnya. Maka dari itu karena sudah sesuai dengan syarat maka tidak terjadi multikolinearitas gitu. Jadi aman gitu ya. Lalu untuk yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Ini dia. Kita bisa lihat scatter plot. Dan uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk melihat apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, bisa dilihat di grafik scatter plot. Jadi jika titik-titiknya menggumpal atau membentuk suatu pola maka telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika titik-titiknya menyebar berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, bisa kita amati bersama. Jadi titik-titik di sini itu menyebar ya dan tidak menggumpal. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas gitu. Lalu untuk yang keempat yaitu uji analisis linear berganda.
selanjutnya di koefisien A lagi ya. Jadi uji ini dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan rumusnya yaitu B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E, yang mana beta ini merupakan koefisien regresi dan X adalah variabelnya dan E ini merupakan nilai error gitu. Nah, bisa kita lihat di bagian sini. Jadi B0 itu adalah konstanta, kita masukkan 1,046 ditambah, kita masukkan langsung koefisien regresi 1, 2, dan 3. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Maka apabila variabel X1, X2, X3 bernilai 0, maka keandalan laporan keuangan tetap senilai 1,046. Dan jika koefisien B1 sebesar 0,419 menunjukkan bahwa pengaruh X1 terhadap Y adalah positif atau searah. Artinya jika ditingkatkan variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 1 satuan, maka keandalan laporan keuangan juga meningkat sebesar 0,419. Dan nanti begitu pun seterusnya gitu. Oke, lanjut lagi ke uji hipotesis. Oke, jadi di uji hipotesis itu ada 3 bagian. Yang pertama, koefisien determinan atau R2 gitu. Jadi semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel bebas gitu. Jadi karena ini X-nya lebih dari 2, kita lihat di adjuster R2 gitu ya. Dan nilainya adalah 0,461. Artinya besar pengaruh yang diberikan variabel X terhadap Y adalah 46,1%, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya atau faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Lalu yang kedua ada uji T atau uji parsial. Untuk menguji apakah regresi variabel X secara parsial memiliki pengaruh pada variabel Y. Jadi syaratnya nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Untuk signifikansi di X1 itu besarnya 0,01, di X2 0,00, dan di X3 itu 0,96. Sudah saya salin di sini gitu. Karena untuk X1 itu sesuai syarat, berarti variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu keandalan laporan keuangan. Itu pun juga di X2 ya. Nilainya kurang dari 0,05, artinya juga berpengaruh positif dan signifikan. Namun untuk X3 nilainya yaitu 0,096 ya. Artinya ini lebih dari 0,05. Jadi bagian ini ditolak gitu atau tidak berpengaruh. Dan untuk uji selanjutnya yaitu uji F. Oke, di sini. Jadi uji F ini untuk menguji apakah variabel X secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan syaratnya nilai signifikansi itu harus kurang dari 0,05. Jadi kita bisa lihat di tabel ANOVA. Dan di sini nilai signifikansinya yaitu 0,000. Maka berarti signifikansinya itu memenuhi syarat ya. Karena 0,0 itu kurang dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua variabel X secara bersama-sama
atau simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.